Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindah monggo bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap nikmat menjadi wasilah buat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, insyaallah kita bersyukur betul kita bisa memulai majelis ilmu yang insya Allah ini menjadi salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Kita bermohon dengan setulus-tulusnya agar kajian kita menjadi kajian yang diterima oleh Allah, dibarokai oleh Allah, dan termasuk salah satu amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, insya Allah saya sampaikan lambat-lambat nih, biar bisa dipahami dengan sempurna insya Allah. Karena yang disampaikan insya Allah pondasi agama kita. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur betul nggih saged berkumpul seperti ini. Ini karena pertemuan pertama insya Allah baru mukadimah nggih. Mungkin sedikit nanti membaca kitabnya nggih. Tapi intinya malam hari ini adalah mukadimah nggih. Yang pertama, man yuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan, maka yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah memahamkan persoalan agami. Kita ngumpul seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman agami kita. Ada bagian yang penting yang harus kita ingat-ingat, bahwa sejauh pengalaman para asatid, orang-orang yang berjuang di bidang agami, kita akan sulit memahami agami kalau kajiannya itu lompat-lompat terus. Tematik ini, kita akan sulit menerima ilmu. Berbeda dengan seseorang yang belajar sebagaimana kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka model pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti itu, tersilabus. Sebagaimana saya dulu belajar di Mahad, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, kitab 1, kitab 2, kitab 3, dan seterusnya. Sampai ajal menjemput kita tidak tahu kapan. Kita berharap, kita niatnya menyempurnakan ilmu agama. Andai kita dipanggil di tengah-tengah, mudah-mudahan niat kita menyempurnakan dan melaksanakan ilmu agama diterima oleh Allah. Sehingga jenengan akan dibangkitkan dengan para fuqaha, orang-orang yang memang ahli di bidang agami insya Allah. Kemudian, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang ini kewajiban kita. Kalau pun sebagian orang mungkin nggak mau, ketahuilah mencari ilmu adalah memang kewajiban kita, bukan kewajiban siapa-siapa. Likuli muslim, bagi tiap-tiap muslimin wa muslimatin adalah wajib baginya menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar agama. Tidak bisa ditawar-tawar, hukumnya wajib. Terlebih kalau sudah sepuh, kita sangat berkebutuhan. Kemudian, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sinten kemawon berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan dia menuju surganya Allah. Ini beberapa hadis di antara sekian banyak hadis yang memotivasi kita untuk mempelajari ilmu agama dengan serius. Saya katakan serius berarti tersilabus, ada tata urutannya. Mudah-mudahan sampai di sini saya dipahami tentang apa yang akan kita lakukan. Pak ini masih terlalu cepat nggak apa-apa, baru pengantar. Nanti intinya insya Allah lambat-lambat. Kemudian Bapak Ibu sedaya, apa yang akan kita pelajari di dalam belajar ilmu agami? Yang paling pokok yang harus kita paham, persoalan akidah. Kita tahu ada akidah, ada fikih, ada mustalah hadis, dan lain 11 cabang.
Tapi yang pertama yang setiap muslim kedah paham nggih menika persoalan akidah. Karena dengan itu nanti kita akan meninggal husnul khotimah, dibangkitkan dengan itu, kita pun masuk surga dengan itu. Yang kalau disingkat menjadi ucapan la ilaha illallah. Jadi kita di bab pertama kita akan mempelajari kitab yang mengulas persoalan akidah. Kita tidak akan membahas tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara itu fikih namanya. Insya Allah jangan sangat pelajari di rumah. Yang kita pelajari adalah persoalan akidah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kitab yang ada di depan panjenengan namanya kitab Usul Salasah. Di bagian depan ada keterangan gini, Al-Usul Ats-Salasah wa Adilatuha. Kitab tentang 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya. Dan dalil-dalilnya. Ini kebetulan harusnya ada halaman 43 nggih. Tapi kebetulan mungkin tadi kelewat, nggak apa-apa. Apa yang akan kita pelajari di kitab ini adalah 3 landasan pokok. Bapak Ibu sedaya, kita belajar agama apapun tidak akan keluar dari 3 persoalan ini. Jadi yang akan jenengan pelajari hari ini, kita pelajari bersama ini, setiap orang yang belajar sampai ke Madinah pun, sampai ke Arab Saudi pun tidak akan keluar dari 3 persoalan ini. Inilah yang dinamakan 3 landasan pokok. Al-Usul Ats-Salasah. Al-Usul Ats-Salasah. 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya. Di sini ada kata-kata wa adillatuha dan dalil-dalilnya. Bapak Ibu sedaya, ini kalimat yang sederhana tapi penting. Dengan dalilnya, karena kebanyakan kita selama ini beragama kebanyakan tanpa dalil atau minimal tidak tahu dalil. Maka penting bagi kita minimal pernah dengar, pernah baca, pernah mengerti walaupun tidak hafal. Contoh, oh saya takbir Allahu Akbar, minimal kita sudah pernah baca hadis tentang takbiratul ihram. Oh itu ternyata rukun sholat ya, bukan wajib sholat ya, bukan sunnah sholat ya. Itu keterangannya di hadis. Minimal kita pernah tahu, tidak harus hafal. Itu yang namanya kita beragama dengan dalil. Bapak Ibu sedaya, bada'al islamu ghoriban, kata Rasulullah. Sungguh Islam itu dulu ketika muncul pertama kali itu dianggap aneh oleh orang-orang sekitar. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban, akan datang suatu masa nanti di mana Islam kembali aneh. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang aneh pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa Islam jadi aneh? Karena orang Islam tidak mengerti Islam itu sendiri, sehingga rasa-rasanya kok aneh. Ada orang jilbabnya besar, kok gede bentuk jilbab. Ada seorang profesor mengatakan jilbab nggak wajib. Jangan-jangan memang nggak wajib ya. Nah, itu namanya subhat. Banyak orang yang akhirnya melihat Islam jadi aneh padahal dia orang Islam, saking tidak mengertinya syariat Islam. Itulah mengapa penting buat kita menyempatkan waktu sehingga kita paham secara global Islam. Dan ketahuilah bahwa ternyata muter-muter kita belajar Islam tidak akan keluar dari 3 landasan pokok yang akan kita pelajari. Ini kitabnya tipis tapi manfaatnya luar biasa besar. Judulnya adalah Al-Usul Ats-Salasah wa Adillatuha. Ini adalah kitab tentang 3 landasan pokok dengan dalil-dalilnya. Apa 3 landasan pokok? Dikatakan di dalam kitab, nanti kalau sudah dikopi bagian awalnya akan terlihat insya Allah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu kita mengenali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Mengapa kita menyembahnya? Alasan apa membuat kita menyembah? Siapa yang menciptakan kita? Siapa Rob kita? Kita akan belajar di situ nanti insya Allah. Kitab yang di depan panjenengan itu bahasa Arab, nanti saya artikan satu-satu. Jenengan nanti bisa tulis artinya satu-satu dan saya terangkan maknanya insya Allah. Saya berharap meskipun jenengan sesepuan, belajarnya sungguh-sungguh, karena ini akan jadi bekal untuk kita insya Allah. Dan ini sudah saya ajarkan di beberapa masjid yang lain yang juga pesertanya sesepuan. Kebanyakan waktu subuh. Ini salah satu di antara yang ba'da maghrib sampai isya. Mudah-mudahan bisa langgeng lancar insya Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, yaitu kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, sehingga kita bisa mengambil risalahnya, mempelajari risalahnya, dan kita mengamalkannya. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Saya ulang, al-usul as-salasah, 3 landasan pokok, yaitu yang pertama tadi apa? Ma'rifatullah, yaitu kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, yaitu kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu kita mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itulah usul salasah. Bapak Ibu sedaya, dan ternyata 3 landasan pokok inilah yang akan menjadi fitnah pertama bagi penduduk kubur. Fitnah itu bahasa Arab, kalau diserap dalam bahasa kita artinya ujian. Jadi yang akan kita pelajari adalah ujian pertama begitu jenengan pindah alam dari dunia ke alam barsyah. Jenengan akan didudukan dan ditanyakan man robuka, man nabiyuka, kemudian apa agamamu. Ketahuilah Bapak Ibu sedaya, pada saat itu kita tidak bisa menjawab dengan hafalan kita. Mbok menawa kalau hafal, orang non muslim pun hafal. Ditanya Tuhannya orang Islam itu apa? Allah. Nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam. Orang non muslim pun tahu. Apa tujuan kita mempelajari ini? Agar kita mengimani, meyakini, yang dengan itu kita akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ingat Bapak Ibu sedaya, begitu kita masuk ke alam kubur, maka ada 2 pilihan. Kita mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Siapa yang mendapatkan nikmat kubur? Mereka yang lulus ujian pertama ini, yaitu bisa menjawab man robuka, madinuka, manabiyuka. Kalau orang bisa menjawab ini, maka dia selamat, dia ringan di kuburan. Tapi seseorang yang tidak bisa menjawab ini, dia akan susah sepanjang di kuburan. Dan ketahuilah, ini dijawab dengan iman. Dan iman hanya bisa nempel di hati, harus didahului dengan ilmu. Kita akan meyakini sesuatu kalau kita mengilmui. Tujuan kita belajar sekarang adalah mengilmui. Yang dengan ilmu itu kita akan mengimani. Yang dengan iman itu kita akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang ketika kita bisa menjawab, insya Allah kita akan dimudahkan selanjutnya. Rasulullah menyampaikan, sungguh kuburan itu adalah terminal pertama sebelum terminal-terminal selanjutnya. Seseorang yang lolos di terminal pertama, maka terminal selanjutnya menjadi lebih mudah. Kembali saya ulang, kita akan pelajari apa? Al-usul as-salasah, 3 landasan pokok, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya.
Maka nanti jenengan akan menemukan di kitab ini setiap perkataan akan diakhiri dengan wadalilu qaulu ta'ala. Adapun dalil dari keterangan ini adalah Allah berfirman dan seterusnya. Sehingga kita beragama tentrem, bukan hanya katanya, ikut ini, tahu ini, dari mbah, bukan begitu. Insya Allah kalau jenengan perhatikan dengan teliti, jenengan akan mendapatkan, oh tentrem ternyata beragama ya, kalau kita tahu dasar-dasarnya. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami nggih? Ini belajarnya karena belajar tersilabur jadi koyo wong kuliah. Jenengan nganti nyatat insya Allah. Nggih. Nah, ini baru pengantar malam ini, belum ke kitabnya, nggih. Bapak Ibu sedaya, dikabarkan kepada kita dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa nanti kita dikubur akan didatangi dua malaikat, yaitu Al-Munkar dan An-Nakir. Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha rajulin ala a'nakihim." Jikalau jenazah sudah diangkat ala a'nakihim, di atas pundak-pundak orang yang membawanya, wa ingkanat solih, jikalau dia orang soleh, kolat, dia berkata qaddimuni. Mayat itu, jenazah itu mengatakan qaddimuni artinya segerakan aku, Cek saya dikubur. Sekali lagi, jikalau jenazah sudah diangkat oleh orang-orang yang akan mengantarkannya ke liang lahat, maka jikalau dia orang soleh, wa ingkanat solihatan, jikalau dia orang soleh, dia mengatakan qaddimuni, tolong segerakan aku. Maka fikih ngurus jenazah orang yang meninggal segera dikuburkan. Karena keinginan orang yang soleh memang ingin segera dikubur. Jangan tunggu anaknya yang di Papua, yang di Jakarta, yang di Jerman, kasihan mayitnya. Wa ingkanat ghairu solihatin, jikalau mayit itu adalah mayit yang tidak solih, apa kata-katanya? Kata-katanya adalah qalat ya wailaha, sungguh celaka aku. Aina yadhabuna biha, saya akan dibawa kemana? Sekali lagi, jikalau mayitnya adalah mayit yang tidak soleh, dia mengatakan celakalah aku mau dibawa kemana? Kemudian dikatakan yasma'u sautaha kulli syai'in, semua makhluk mendengar kulli syai'in ilal insan, sebagian riwayat mengatakan ilal insan wal jin, yang tidak bisa dengar kata-kata mereka itu manusia dan jin. Kemudian wa idza sami'u sa'iqah, jikalau orang bisa mendengar kata-kata mayit itu sa'iqah, dia akan pingsan atau meninggal, saking beratnya situasi waktu itu. Ini informasi yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Dan setiap kita suka tidak suka harus mengalami ini. Maka kemudian setelah kita masuk ke liang lahat, Rasulullah menyampaikan kabar kepada kita, wa yujlisanihi, kemudian mayit itu didudukan, fayakulani lahu, dia akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakul, orang beriman akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi oleh malaikat, madinuka, apa agamamu? Fayakul, orang soleh akan mengatakan dinil Islam. Fayakulani lahu, ditanya lagi, mahadarojul alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayakul, orang soleh akan mengatakan
huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang soleh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak soleh? Rasulullah mengabarkan kepada kita, mereka akan mengatakan la adri. Mereka mengatakan saya nggak tahu. Man rabbuka? La adri. Siapa, apa agamamu? La adri. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? La adri. Inilah ujian pertama kita. Siapapun yang lolos di ujian itu maka akan mendapatkan nikmat kubur, dan siapapun yang tidak lolos akan mendapatkan siksa kubur. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kita akan belajar apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Nah. Bapak Ibu sedaya, sepindah malih kita bersyukur betul kepada Allah. Kita diberi kesempatan saged duduk bermajelis seperti ini. Tidak setiap orang dipilih oleh Allah untuk bisa duduk seperti ini, karena berbagai macam alasan, karena sibuk, karena pekerjaan, karena berbagai macam keadaan. Dan jenengan dipilih seperti ini, sungguh harus sangat bersyukur, karena Allah berjanji, siapapun yang bermajelis seperti ini kemudian mengimani apa yang di majelis itu, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sing sinten kemawon beriman, berarti tahu siapa Robnya, tahu siapa nabinya, tahu agama ini, kemudian beriman, Allah berjanji akan dikokohkan bil qauli sabit, yaitu ketika akan meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah. Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Siapapun yang beriman, yang iman itu hanya diperoleh dengan ngaji seperti ini. Karena orang mengiman itu awalnya harus ilmu dulu. Tanpa ilmu nggak mungkin kita mengimani sesuatu. Yang dengan iman itu Allah menjanjikan akan dikokohkan kalimat bil qauli sabit. Ketika kita akan sakaratul maut, la ilaha illallah. Kemudian nanti di akhirat dimudahkan, di kuburan dimudahkan. Itu janji Allah kepada kita. Maka tentu kita bersemangat untuk belajar seperti ini, karena janji Allah begitu dahsyat untuk kita. Tentu setiap kita ingin mendapatkan husnul khotimah. Betul nggak betul? Yang dengan husnul khotimah insya Allah kita akan selamat di kubur dan di alam akhirat insya Allah ta'ala. Jadi Bapak Ibu sedaya, kembali saya ulang, kita akan belajar di 3 bagian itu. Dan ketahuilah, kita belajar agama apapun sesungguhnya kembali kepada persoalan ini, tidak akan keluar dari 3 persoalan ini. Nah, kita mulai. Ini saya bacakan, kebetulan di kitabnya belum, ini kurang 1 halaman ini, Mas. Jadi ini yang ada halaman sebelum ini 1, atau mungkin jangan-jangan tadi masternya yang salah ya Pak, atau di belakang. Iya. Gak apa-apa. Saya bacakan. Di dalam kitab itu, sebelum halaman ini ada tulisan bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita nggak banyak kok insya Allah. Jadi permulaan kitab Ushul Salasah oleh penulis ditulis dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sedaya, tolong ini diperhatikan betul bagian ini. Mengapa para ulama ketika memulai majelis, memulai menulis kitab,
selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena para ulama menyebut ada dua hal yang diminta ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk tabaruk wal isti'anah. Apa tabaruk? Tabaruk artinya mencari barokah, isti'anah artinya meminta tolong kepada Allah. Saya dipahami. Maka jenengan tindak ke masjid Bismillahirrahmanirrahim. Kita tindakan kemanapun, melakukan aktivitas apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk tabaruk. Maka kalau orang di luar katanya tabaruk harus ke kuburan ini, tabaruk harus ke pohon ini, tabaruk harus ke laut itu, ketahuilah tabaruk menurut agama Islam yang paling efektif adalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wal isti'anah, minta tolong, pengakuan bahwa kita butuh pertolongan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Dalam hal menulis kitab, yang menulis ingin agar kitabnya selesai. Kalau nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, sebuah pekerjaan bisa putus di tengah jalan karena nggak ditolong oleh Allah. Demikian juga kita ngaji malam hari ini, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan itu Allah barokai setiap waktu ngaji kita. Kemudian Allah tolong agar dipahamkan, dan Allah tolong agar kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlalu cepat mboten? Cukup, sedang? Masih bisa dipirengi insyaallah nggih? Enggak terlalu cepat? Kalau terlalu cepat saya rem lagi. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah bersabda, "Kullu kalamin au amrin dzibalin", segala ucapan dan setiap perbuatan yang penting, layaf tahu, yang tidak diikuti dengan zikrullah, dalam hal ini Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka dia akan terputus. Kata-kata abdar jenengan di mana dapat? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terakhirnya ada kata-kata abtar, terputus. Seseorang yang melakukan sebuah kegiatan apapun tanpa zikrullah, maka terputus. Itulah mengapa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, mengapa para ulama memulai setiap aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Meniru para nabi. Dikisahkan di dalam surah An-Naml ayat ke-30, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kalau kitabnya sudah ada, di samping tulisan Bismillahirrahmanirrahim jangan tulis, oh, dalil untuk ucapan Bismillahirrahmanirrahim di kitab ini diantaranya adalah surah An-Naml ayat ke-30. Nanti di rumah dibuka surah An-Naml ayat ke-30. Kata-katanya, kisahnya Sulaiman alaihissalam ketika memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim di tengah surat ini menggenapkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran sejumlah 114 sebagaimana jumlah surat. Kita ketahui surah At-Taubah surah ke-9 tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 sebab ada di dalam surah An-Naml ayat ke-30, yaitu innahu min Sulaimana, sesungguhnya ini surat ini dari Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seluruh aktivitas ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
mengirimkan surat kepada orang-orang yang diajak masuk Islam. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat ke Heraklius, rajanya Rom. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Muhammad, Abdullah wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya, illa adimir Rum, kepada rajanya Rum, yaitu Heraklius. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim meniru Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai kitab Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Maka ingat-ingatlah Bapak Ibu sedaya, malam ini kita mengambil faedah bahwa ternyata ucapan Bismillahirrahmanirrahim kalau diucapkan dari hati yang paling dalam, mengerti dalilnya, akan luar biasa manfaatnya. Jenengan akan rasakan itu. Sepasca malam hari ini jenengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan bobot yang berbeda ketimbang kemarin ketika waktu belum belajar. Saya sangat yakin itu. Jenengan mau minum Bismillahirrahmanirrahim, rasanya tuh mantep minumnya. Kemudian satu teguk, kalau sahabat satu teguk Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, neguk Alhamdulillah, sampai segitunya para sahabat praktek. Itu juga yang sering saya praktekkan di rumah. Jadi kalau minum kadang-kadang sengaja berpuluh-puluh teguk biar bismillahnya banyak, alhamdulillahnya banyak. Jadi kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke kitabnya. Gak apa-apa, jenengan belum ngadep gak apa-apa. Minggu depan insya Allah kita ulang. Pertama kalimatnya adalah i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Jangan bingung dulu. Ini baca cepat dulu. Saya artikan satu-satu. Kalau enggak, jenengan sekarang tulis di sampingnya i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kata-kata i'lam ini adalah perintah secara tersirat agar kita tuh belajar. Saya dipahami. Untuk kita mengetahui sesuatu, tentu saja kita harus belajar. Betul apa betul? Betul ya Bang ya? Kita akan tahu sesuatu jikalau kita membacanya, mempelajarinya. Sangat dipahami? I'lam, ketahuilah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Bapak Ibu sedaya, saya terangkan maksud dari rahimakallahu. Penulis memulai ini dengan mendoakan setiap orang yang mempelajari kitabnya semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini pula yang harus kita tiru. Kita ketemu kepada istri kita kali pertama, barokallah. Ketemu anak kita, barokallah. Nelpon ke anak kita, barokallah. Jangan langsung tanyakan piye kabar mule, wis madang ngopo urung, kurang sego apa ora. Tanya, sampaikan dulu doa, barokallah. Dan ini pula yang diperhatikan antar jamaah. Bapak Ibu sedaya, sepulang jenengan dari masjid ini, kemudian jenengan nanti sholat malam, tolong sebagian doa, doakan jamaah An-Nur, saling mendoakan. Malam ini saya mendoakan si fulan, malam ini saya mendoakan si fulan, malam ini saya mendoakan si fulan. Pada doa ini saya mendoakan si fulan, doa si fulan. Kebiasakan untuk mendoakan orang lain. Ini penting sekali. Begitu jenengan mendoakan orang lain, sesungguhnya malaikat mengatakan apa? Demikian juga untukmu. Maka doa paling efektif adalah mendoakan orang lain. Terlebih kalau orang lain itu adalah musuh kita. Doakan, doakan, doakan. Ini faedah yang kita ambil dari kata rahimakallah.
Semoga Allah merahmati semua yang membaca kitab ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita termasuk yang diberi kesempatan untuk membacanya. Enggak setiap orang belajar seperti ini. Alhamdulillah, berkah dari usulan dari bareng-bareng DKM. Alhamdulillah, Pak Andri sangat kooperatif, sangat mendorong untuk ada pembelajaran seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah pahalanya besar. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk terus berjalan. Insya Allah. Kemudian, annahu, artinya apa annahu? Sesungguhnya. Annahu yajibu, wajib alaina, untuk kita semua, ta'allumu, mempelajari, arba'a, 4 masail, hal. Sekali lagi saya ulang, jadi bisa tulis ya. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, alaina, bagi kita semua, ta'allumu, mempelajari, arba'a, 4 masail, hal, 4 hal. Jadi di awal kitab ini penulis mengatakan wajib buat kita kaum muslimin mempelajari 4 hal. Mempelajari 4 hal. Sekali lagi, wajib buat setiap kaum muslimin mempelajari 4 hal. Saya lanjutkan, ditulis dulu aja. Nanti minggu depan jadi ketika saudara kopiannya sudah paham. Kemudian al-ula, tadi kita dikatakan apa? Kita wajib mempelajari 4 hal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Wajib buat kita mempelajari 4 hal. Al-ula, yang pertama al-ilm atau ilmu. Al-ula, yang pertama adalah al-ilm atau ilmu. Wa huwa, yang dimaksud ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan insya Allah. Jadi kembali, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib buat kita untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud wahwa, dia adalah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi nanti jangan lulus dari kitab ini minimal punya pengetahuan dasar tentang 3 ini yang akan menjadi pertanyaan kubur kita. Kemudian atsaniyah, yang kedua, al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian ats-tsalisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari, sudah kita amalkan. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat adalah as-sabru alal adafih. As-sabru, bersabar, alal adafih, terhadap gangguan-gangguan yang timbul ketika mencari ilmu, ketika mengamalkan, ketika mendakwahkan. Karena lazimnya mencari ilmu juga ada hambatannya, mengamalkan ilmu terlebih-lebih, badai sholat dalu musim dingin kan abot banget, kemudian mendakwahkan terlebih-lebih, urung tentu yang baik diterima baik oleh orang lain, maka harus as-sabru alal adafih, kita bersabar di atas semuanya itu.
Wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah ini saya katakan, kita belajar agama dengan dalil. Di sini dikatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari 4 ucapan di atas, ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, kemudian bersabar, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jenengan sudah hafal semuanya. Nggih. Inilah bagusnya kitab akidah dasar yang ditulis oleh penulis. Karena apa? Dalil yang dihadirkan, dalil yang kita sudah paham. Nah sekarang dibuka kitabnya, halaman berikutnya. Ini sudah 44, nggih. Jangan buka halaman 44. Qala Syafi'iyu, udah ketemu? Halaman 44, nggih. Qala berkata As-Syafi'iyu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Lau, sudah kepanggil? Halaman 44. Sudah nggih? Qala berkata As-Syafi'iyu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Lau, seandainya. Lau itu seandainya. Ma anzalallahu hujatan. Allah hanya menurunkan hujah ala kepada khalqihi, makhluk ciptaannya, illa kecuali hadhihi surah. Hadhihi itu ini surat berarti nggih. Kecuali surat ini saja maksudnya. Nggih menika surat apa? Wal asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Kata Imam Syafi'i, lakafathum. Tuh di baris berikutnya, lakafathum, cukup, kata Imam Syafi'i. Saya lagi, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, seandainya Allah hanya menurunkan hujah, hanya surat ini saja, kata Imam Syafi'i, lakafathum, cukup bagi Allah. Maksudnya apa? Karena di dalam surat tadi ada apa? Perintah belajar, perintah mengamalkan, perintah mendakwahkan, perintah sabar di atasnya. Sangat dipahami sampai di sini pendalilannya nggih? Sangat dipahami nggih? Kemudian berikutnya, wa qala, dan berkata Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, nggih. Babun ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu qobla sebelum, qauli perkataan, wal amali perbuatan. Imam Bukhari mengatakan babun ilmu, bab tentang ilmu, qobla sebelum, qauli perkataan, wal amali perbuatan, yaitu bab tentang ilmu dulu sebelum kita mengucapkan dan melakukan tindakan. Sangat dipahami. Ini orang Jawa kan juga begitu nggih. Nek ngomong ki nganggo dipikir disi. Ada enggak ilmunya? Jangan sampai kita keperucut, bacut keperucut ngloroni wong, angel lejiko. Ini apa nggih? Maka penjaranya 2, ada gigi dan bibir, agar sebelum berucap sesuatu, bertindak sesuatu, kata Imam Bukhari, ilmui dulu, ilmui dulu. Kemudian bawahnya, nggih, qobla sebelum, qauli perkataan, wal amali, wa itu dan, ataupun amal itu amal, nggih. Jadi bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nggih. Sampun. Kemudian sepidah malih kita belajar dengan dalil. Maka Imam Bukhari juga menyampaikan dalil.
Wad dalilu qaulu ta'ala, wad dalilu adapun dalilnya dan dalilnya Allah berfirman, qaulu ta'ala Allah berfirman, ya. Sudah? Belum. Lambat-lambat enggak apa-apa. Adapun dalilnya qaulu ta'ala Allah berfirman, qaulu ta'ala itu Allah berfirman, nggih. Sudah? Fa'lam, ketahuilah, annahu, nggih. Fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ya, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfirli dzambik, dan baru kemudian wastaghfirli, beristighfarlah atas dosa-dosa kita. Ya. Wastaghfirli dzambik. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya sebelum kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kita tuh tahu dulu kita itu minta ampun sama siapa, yaitu kepada Zat yang la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Setelah kita tahu bahwa Allah lah yang berhak disembah, kita beristighfar. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Itu maksudnya. Jadi jangan kita istighfar dulu kalau kita tuh nggak ngerti kepada siapa sih kita minta ampun. Paham? Paham ya Pak? Jangan sampai kita naudzubillah ada sekelompok orang, sekelompok golongan di Indonesia, mungkin jenengan pernah dengar yang namanya Islam Jamaah, punya imam sendiri, punya firqah sendiri. Kalau berdosa dia buat surat, diketahui oleh imam kelompoknya, naik ke imam daerah, naik ke imam pusat, bayar tebusan. Pernah dengar nggak seperti itu? Sekarang lagi rame, keluar semua hijrah, alhamdulillah. Sekarang sudah pindah banyak karena ternyata memang ajaran yang keliru. Ajaran yang keliru. Bayangkan seorang berzina, nulis saya telah berzina dengan si fulan, bayar 350.000, ditandatangani oleh imamnya, selesai. Bayangin seperti itu. Dan takfiri, takfir itu mengkafirkan orang di luar golongannya. Naudzubillah. Makanya jangan pernah dengar toh kalau sholat di masjidnya di pel. Meskipun sekarang katanya sudah tidak. Jadi dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirli dzambik. Itu adalah surah Muhammad ayat ke-19. Jadi kata-kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirli dzambik jenengan bisa lihat di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Kemudian di akhir mukadimah yang pertama dikatakan fabada'a, memulai bil ilmi, fabada'a, memulai bi dengan ilmi, dengan ilmu, qabla, sebelum al-qauli, perkataan, wal amali. Demikianlah perintah Allah agar kita memulai segala sesuatu dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sedaya, inilah mukodimah pertama dari kitab Ushul Salasah. Saya akan jelaskan satu persatunya. Nah, catatan kosong di sebelah jenengan ini untuk mencatat keterangannya. Untuk mencatat keterangannya. Tadi kan baru mengartikan, itu belum syarahnya, belum keterangannya. Supaya kita paham betul maksud dari ilmu, maksud dari mengamalkan, mendakwahkan, bersabar itu bagaimana, butuh yang namanya syarah. Maka kitab ini namanya kitab matan, kitab yang tulisannya hanya matan saja. Intinya keterangannya namanya kitab syarah.
kitab penjelas. Biasanya kitabnya bisa segini, ya. Nah, bermanfaat waktu yang sedikit, insya Allah saya bahas yang pertama, ya. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Al-ilmu. Yang pertama adalah tentang ilmu. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini, ya, adalah ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adilah. Ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita lihat nih. Tentu ini sudah umum dan menjadi motivasi buat kita bersama. Apalagi jenengan sudah sesepuan yang sudah sangat banyak makan garam, tetapi tidak keliru kalau saya mengingatkan lagi, insya Allah. Yang pertama dalilnya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Memang ini sekali lagi kewajiban kita mencari ilmu. Mencari ilmu bukan persoalan yang sisa waktu. Bukanlah nek duwe waktu yo saya tak sinau, nek orang duwe waktu yo saya enggak sinau. Susah Bapak Ibu sedaya. Saya cerita pengalaman saja. Soal ilmu dunia saja, kalau kita enggak mengilmu repotnya luar biasa. Saya memulai usaha properti dulu di semester 4 ketika kuliah. Semester 4 di teknik, saya sudah memulai membuka kafling. Dalam waktu yang sangat singkat, jeblok banyak sekali yang saya buat tanpa dukungan ilmu yang cukup, khususnya bagian legalitas. Waktu itu saya pegang seorang notaris yang saya percaya betul. Ternyata semuanya enggak jadi ini, mecahnya enggak jadi, izin prinsip enggak jadi, terlanjur sudah ke konsumen. Saya dituntut oleh konsumen, hampir masuk penjara. Gara-gara apa? Melangkah ilmunya enggak cukup. Itu hanya urusan dunia. Bagaimanalah lagi kita melangkah di dalam agama ini tanpa ilmu? Bisa jadi kita melakukan sebuah ibadah sudah capek, abtar, fahuwarodun, tertolak, na'udzubillah. Dan yang akan kita pelajari di kitab ini adalah inti agama ini, yang dengan kita belajar itu amal-amal yang lain insya Allah diterima. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, ibadah-ibadah yang lain kita, kalau landasannya betul, insya Allah menjadi syarat diterimanya amal kita. Keliru di situ bermasalah seluruhnya. Maka sekali lagi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, adalah memang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Duduk bermajelis seperti ini ada banyak keutamaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul seperti ini dari salah satu di rumah Allah, maka akan turun 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketentraman, akan turun barokah, disebut-sebut di sisi Allah. Masya Allah, keindahannya luar biasa. Maka sepindah malih, menetapkan kita mencari ilmu memang kewajiban kita. Kemudian kita tahu di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, nanti jangan buka, catat, Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu, Allah itu bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, tidak ada zat yang disembah kecuali Dia, wal malaikah, dan para malaikah, wa ulul ilmi qaiman bil qist, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian yang menegakkan keadilan. Bapak Ibu sedaya, ini maksudnya ayat ini apa? Quran surah Ali Imran ayat 18 ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seseorang yang punya ilmu. Kenapa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah tuh bersaksi atas keesaan dirinya, tidak ada Tuhan selain Dia. Ternyata persaksiannya disejajarkan dengan persaksian para malaikat dan persaksian orang-orang yang berilmu di antara kita. Sangat dipahami. Jadi jenengan kita yang mempelajari ilmu itu, persaksiannya sebagaimana Allah bersaksi atas dirinya, para malaikat bersaksi, kita menjadi bagian yang mempersaksikan keesaan Allah. Masya Allah.
Masya Allah, kita dilibatkan oleh Allah di bagian yang terpenting atas keesaannya. Maka bersyukur, kita termasuk orang yang punya kesempatan untuk belajar. Kemudian bagian akhir-akhir untuk kajian kita malam hari ini, ya. Karena yang menjadi persaksian atas dirinya keesaan Allah adalah orang-orang yang berilmu, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Jenengan membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata-kata zid, kata-kata tambah itu hanya untuk ilmu. Di mana itu? Di dalam surah Toha ayat ke-114. Jenengan tulis surah Toha ayat ke-114. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu yang jenengan sudah hafal ayatnya. Waqur Rabbi zidni ilma. Allah tidak pernah perintahkan untuk minta tambah uang, tambah rumah, tambah anak, enggak. Di dalam Al-Quran disebutkan waqur Rabbi zidni ilma. Surah Toha ayat ke-114. Surah Toha ayat ke-114. Waqur Rabbi zidni ilma. Jadi persoalan kita duduk seperti ini, Pak. Persoalan yang bahkan Allah tuh suruh secara khusus kepada nabinya untuk tambah ilmu, bukan tambah yang lain. Karena dengan ilmu semuanya akan tertata rapih. Sebagaimana saya ceritakan tadi, bahkan untuk urusan dunia saja tanpa ilmu berantakan, lebih-lebih untuk urusan akhirat kita. Bagian terakhir, maka kemudian Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, wala a'lamu, dan saya enggak tahu ada sesuatu ba'dan nubuwah, setelah kenabian, darajatan afdolu, yang derajatnya lebih tinggi min basil ilm, dibandingkan dengan mencari dan menyebarkan ilmu. Saya tidak menemukan sesuatu yang lebih afdol setelah kenabian, wong yang enggak ada nabi lagi, dibandingkan dengan basil ilm, dibandingkan dengan orang yang mencari ilmu dan menyebarkannya. Masya Allah. Ini pula yang menjadi motivasi saya. Saya latar belakangnya teknik kimia, sebagaimana Mas Awan. Saya teman baiknya Mas Awan dari dulu. Tapi kemudian saya berpikir lagi ulang, apakah cukup dengan ilmu dunia? Gak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kita makin tua makin sedikit waktu kita. Sebentar lagi kita akan pulang. Maka pastikan kita punya ilmu tauhid yang bagus, ilmu akidah yang bagus, yang dengan ilmu itu insya Allah amal-amal kita yang lain akan terangkat olehnya. Mudah-mudahan kita sudah memulai malam hari ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, karena tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk istiqomah, untuk tetap bisa duduk seperti ini, mendengarkan itu butuh semangat. Insya Allah sayanya semangat, Bapak Ibu, insya Allah semangat, insya Allah. Kajian saya seperti ini sudah ada yang berjalan 6 tahun, sudah ada yang berjalan 4 tahun. Alhamdulillah sejauh ini bukan berkurang pesertanya, tapi bertambah pesertanya. Mudah-mudahan di masjid ini pun demikian. Jika jenengan punya tetangga yang kira-kira mau ikut, silahkan diajak. Kebaikan buat jenengan melaksanakan bagian yang ketiga, yaitu dakwah ilaihi, mendakwahkannya insya Allah. Nah, saya kira itu yang disampaikan malam hari ini. Ini baru permulaan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah kasih kepada kita kesehatan, kasih taufik, dan mendapatkan keberkahan atasnya. Dari saya cukup sekian, nanti ditutup oleh Pak Andri insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.